Jadi kalau diperhatikan ya, jadi kalau kita punya apa disertasi atau tesis gitu ya, ada abstrak ya, ada dahuluan, riset problemnya di literatur. Kalau apa kalau kuantitatif pada riset hipotesisnya, metodologi, hasil, pembahasan dan implikasi ya, akhir dan kesimpulan seperti itu ya. Apa sih yang kita akan bahas di pendahuluan? Jadi di pendahuluan itu Anda membandingkan penelitian yang dilakukan sampai kesenjangan antara teori atau yang diharapkan. Jadi jelasnya adalah kalau Anda pendahuluan itu langsung saja ke apa namanya ke variabelnya gitu yang atau judulnya gitu, kata kuncinya gitu. Kata kuncinya itu gimana gitu. Kesenjangan antar teorinya gitu ya. Itu di pendahuluan ya. Tapi untuk di kalimat pertama pembukanya itu jangan mengutip ya. Pustaka ya sebagai kalimat pertama. Itu ungkapkan gagasan atau sebagai kalimat topik. Jadi langsung saja ya. Gagasan ya atau kalimat topik ya dalam kalimat pertama dalam paragraf. Itu kata kuncinya itu jelaskan ya, di bagian pendahuluan. Lalu kemudian ada membuat review literatur untuk mengarahkan pembaca. Kalau jurnal itu tidak boleh memindahkan kajian teori dalam skripsi tesis ya. Kemudian metode kajian jika perlu alasan memilih metode tertentu. Ini kalau dia berbentuk jurnal ya. Kemudian email seperti ini ya. Tapi kalau kita menulis sebuah tesis, maka sebenarnya tetap saja yang pertama adalah Anda harus jelaskan yang realitas dan yang seharusnya. Jelaskan yang realitas yang seharusnya, ya, itu langsung ketemu masalah. Ya. Ketemu masalah, Anda juga menjelaskan apa yang Anda berikan solusinya. Berarti Anda juga membaca literatur-literatur gitu. Ya, itu baru ada menjelaskan mengapa harus menulis itu dari pendahuluan. Ini bisa ide utama, ide pendukung ya. Jadi pada prinsipnya waktu menulis pendahuluan itu langsung saja paragraf awalnya itu penjelasan temanya. Kata-kata kunci itu dijelaskan di paragraf awal secara umum. Kemudian secara detail. Kalau kata kunci itu secara umum, secara detailnya itu bagian isi. Ya, ketika bagian isi kan misalnya hubungan apa dengan apa, gitu. Motivasi dengan hasil belajar. Kemudian misalnya di situ Anda akan lihat ada apa masalah dengan motivasi itu, ada apa dengan masalah apa dengan hasil belajar, bagaimana yang seharusnya. Nah, itu baru Anda menjelaskan ada masalah dan Anda memberikan solusi. Bukan hanya menjelaskan hubungan-hubungan itu. Ya, berarti kan kemudian Anda kan membuat penelitian di konteksnya di mana. Berarti Anda sudah melihat penelitian awal. Ya, gimana di konteks itu. Kan begitu seperti itu ya. Jadi kalau membuat penelitian pendahuluan ya. Lalu ke situ Anda membuat namanya rumusan masalah. Rumusan masalah baru ketemu yang namanya pertanyaan penelitian. Ya, rumusan masalah pernyataannya. Kalau kualitatif Anda buat fokus ya, sorry, bukan di kajian teori. Kalau Anda buat itu dia fokus gitu ya. Gitu ya. Jadi ada ya, jadi bukan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian juga manfaat
penelitian. Dan bab 2-nya adalah kajian teori atau kajian fokus. Gitu kan? Nah, kajian teori, kajian fokus berarti kan variabel di judul itu dipaparkan semuanya, jangan yang lain-lain. Kalau variabel di judul itu ada banyak dimensinya, nah dimensinya diuraikan. Ada faktor analisisnya bisa dijelaskan poin-poinnya. Jangan tidak ada poin-poinnya gitu loh. Misalnya motivasi belajar gitu. Jelaskan apa itu, spektrum berarti tinggi rendah apa gitu. Mesti jelaskan juga. Ya, semuanya. Hasil belajar juga jelaskan. Seperti itu semuanya. Tanya apa lagi? Tentang apa lagi? Itu kalau yang biasanya seperti itu. Tapi kalau tentang gereja juga begitu. Gereja ya harus, misalnya apa gereja itu? Masalah pertumbuhan. Pertumbuhan gereja tuh apa hasilnya gitu? Apa yang meneliti itu. Jadi kalau pertumbuhan gerejanya X, Y, berarti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Apakah pemimpinnya, apakah pelatihan jemaatnya, apa gitu ya. Nanti X-nya berapa gitu. Ya, misalnya uh, bisa juga pola pelatihan juga boleh, pembinaan jemaat ya, terhadap ya pertumbuhan jemaat bisa kan bisa pengaruh itu kan. Tapi dipahami dulu apa saja sih yang dimaksud dengan pola pelatihan itu, macam-macamnya apa gitu. Jadi semua teori-teori Anda harus paham dulu, jangan dihubung-hubungkan, jangan buat judul, kata kuncinya Anda hubung-hubungkan, Anda belum tahu teorinya. Ya jangan biasakan tempel-tempel ikut baca punya orang, langsung kasih judul hubungan ini dengan hubung variabel untuk apa itu semuanya, nggak ada gunanya ya. Oke ya seperti itu ya. Jadi pendahuluan itu kalau di jurnal Anda tidak perlu banyak apa kajian teori, hanya penelitian yang relevan. Tapi kalau di tesis kajian teorinya itu adalah di bab 2. Ya, tapi kalau artikel jurnal kajian teorinya itu diganti dengan penelitian yang relevan, dia cukup di bab 1. Jadi kalau jurnal biasanya pendahuluan, metodologi penelitian, temuan dan pembahasan. Ya, kalau di tesis pendahuluan, ya kajian teoretik, metodologi, ya kemudian hasil atau temuan, pembahasan, kesimpulan, gitu kan? Ini mesti beda ya. Tapi kalau di jurnal, kajian teorinya masuk di pendahuluan. Karena itu jangan Anda masukkan semua kajian teori, nanti kena plagiarisme banyak gitu. Masukkan aja penelitian yang relevan. Jadi ketika Anda mengkonvert ya dari tesis ke jurnal itu caranya begitu. Di pendahuluan, ya, realitasnya bagaimana, yang seharusnya bagaimana, yang seharusnya itu teori, ya. Kemudian juga realitasnya itu jangan mikro ya, makro ya. Saya melihat beberapa hamba Tuhan tidak rendah hati, ya, nggak boleh itu mikro ya. Lihat penelitian-penelitian, nggak ada kecenderungan banyak hamba Tuhan tinggi hati. Jadi makro ya, jangan mikro ya. Jangan lihat realitas itu mikro. Masa realitas mikro sudah diteliti? Lihat mikro, lihat dulu makronya. Ya, makronya baru ketemu teori. Ada grade nggak realitas dengan teori? Namanya masalah. Nah, kalau ada masalah, Anda buat solusi. Tapi Anda sudah harus membaca buku yang menjelaskan solusi. Ya, jangan lupa aja. Jadi sebelum menulis proposal, Anda sudah harus tahu masalahnya, sudah harus tahu teorinya, sudah harus tahu solusinya. Jelas ya? Jadi jangan menulis proposal belum tahu apa-apa. Ya, apalagi penelitian awal seperti apa? Tesis, ya, skripsi dan tesis. Jadi saya sarankan selalu sebelum Anda menulis tesis,
Anda harus paham variabel-variabel yang Anda ingin teliti. Ya, jangan buat judul kata kuncinya itu Anda tidak paham, itu tidak boleh. Yang kedua, karena kata kunci itu kan bicara tentang realitas dan yang seharusnya. Yang realitas kan berarti data. Datanya jangan mikro. Kalau datanya mikro nanti bukannya masalah penelitian, Anda menjadi masalah Anda sendiri. Harusnya masalah penelitian. Berarti kan makro kan. Kebutuhan banyak orang kan. Kan yang Anda mau teliti kan kebutuhan banyak orang. Bukan masalah diri Anda. Kalau masalah diri Anda, konseling aja gitu ya. Makro kan. Kemudian Anda membaca teori-teori dari kata kunci itu. Disitulah Anda mengerti hubungan antara variabel itu. Jadi jangan bilang terdapat hubungan. Tapi Anda belum paham itu, nggak boleh. Udah tahu ya. Kemudian setelah itu, maka Anda juga harus tahu solusinya. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan membaca itu Anda tidak tahu ya. Saya selalu ingatkan seperti itu. Cukup jelas nggak, teman-teman semuanya? Jadi seluruh globalnya Anda sudah tahu sebelum STS. Jadi Anda tinggal masuk ke detail-detailnya. Jadi tidak bisa Anda memahami detail tanpa global. Ya, maka itu harus Anda membaca buku dulu, baca jurnal. Sekali lagi, usahakan membaca jurnal. Kalau baca buku-buku nanti Anda bingung. Ya, apalagi penyajian juga populer. Buku itu sering-sering buku itu naratif loh kebanyakan. Ya, bukan tidak boleh naratif sebenarnya, tapi kan kebanyakan dia ya lebih kepada bukan sebuah seringkali bukan hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian tidak mendalam kebanyakan. Ya, misalnya Anda buka, maaf ya, misalnya Anda baca buku sistematik teologi, ya kan? Misalnya dengan doktrin tentang Allah. Kan orang kumpul-kumpulkan ayat kan, maafkan saya ya. Tentang Allah, ayat ini, ayat kumpul-kumpulkan. Ya. Seperti itu kan. Itu sebenarnya kalau Anda rajin bisa mengumpulkan lebih banyak gitu. Bukannya tidak sulit, sulit juga. Tapi maksudnya itu kan dia sedang membangun konsep juga ya. Tapi persoalannya buku-buku itu seringkali tidak diuji gitu. Ya kalau di jurnal kan misalnya Anda membuat penelitian misalnya tentang apa? Tentang doktrin Allah. Itu Anda membuat penelitian doktrin Allah itu Anda kan mesti lihat Anda mau tentang apa? Sejarah. Anda tahu kan? Atau Anda membuat doktrin Allah menurut siapa? Kelompok apa? Jelas dulu. Jangan Anda anggap semuanya itu sudah absolut gitu. Seperti yang saya katakan contohnya Allah itu ya, dalam bahasa Ibrani Yahweh. Artinya ini, ayatnya ini. Itu sih bukan penelitian itu. Itu cuma cari ayat-ayat untuk mendukung, membenarkan pandangan. Itu belum kategori penelitian lah ya. Jadi kalau penelitian itu mesti tahu juga. Ada apa? Kenapa terjadi pemahaman yang salah? Gitu. Misalnya tadi kenapa sih orang sampai membuat sebuah pemahaman bahwa kata Yahweh itu adalah mutlak harus digunakan. Gitu. Tidak boleh menggunakan kata lain selain Yahweh. Kenapa? Gali. Coba aja teliti latar belakang orang-orang itu. Cari beberapa orang. Siapa orang-orang itu? Lihat, belajarnya di mana. Perhatikan semuanya. Apa sih pemahaman dia? Kumpulkan semuanya. Dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian baru Anda membuat PTC. Jadi penelitian seperti itu. Kalau Anda baca buku kan Anda membenarkan pandangan terus. Menurut Anda sendiri. Ya kan? Orang lain salah. Yang asalkan tidak sama dengan Anda salah gitu ya. Kalau penelitian nggak begitu.
Bukan gara-gara beda dengan Anda jadi salah. Ini kan yang terjadi ya. Kalau penelitian nggak begitu, dijelaskan perbedaannya di mana. Nah kalau berbeda ada apa dampaknya? Jangan penelitian tuh berbeda sesat nggak sesat gitu. Ini bukan penelitian ya, nggak benar gitu. Metodologi yang salah. Tapi kalau salah kenapa? Di mana salahnya? Faktor apa yang nggak ada? Metode apa yang digunakan? Gitu loh. Dia belajar ya membuat sebuah penelitian gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau buku-buku kan langsung saja diserang orang lain gitu kan. Ini sih nggak bener lah menurut saya sih gitu ya. Main serang-serang aja. Ini kan bukan kita kan penelitian bukan serang menyerang. Ya kan mengetahui kebenaran. Tapi yang terjadi sekarang di Indonesia kan serang menyerang. Ya, karena mereka nggak paham penelitian. Ya, mungkin kadang-kadang juga jangan buat penelitian cari popularitas saja. Ya kalau Anda punya karya kan otomatis. Nggak usah cari popularitas. Kalau Anda punya penelitian, kan otomatis. Seperti itu kan. Jadi, tolong lihat ya, kalau buat penelitian seperti itu. Jadi kalau dibuat kalimat-kalimat di pendahuluan, bisa Anda menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya adalah model-model kalimat utama dan kalimat pendukung. Boleh. Ya, begitu ya. Tapi mau model seperti yang tadi juga boleh, deduktif dan induktif. Ya, lebih baik memang kalau yang model deduktif, induktif, gabungan gitu, itu semuanya bisa itu di mana-mana. Ya, jadi mesti Anda berlatih lah penelitian ini apa? Tulis paragraf, pengembangan paragraf dengan kalimat induktif dan deduktif. Ya, seperti itu. Nanti Anda kembangkan ya, kalau itu bisa, jadi yang apa namanya? Di bagian terakhirnya itu istilah induktif buat teori, Anda membuat klarifikasi. Deduktif juga bisa. Di deduktif sudah itu ada klarifikasi. Ya, jadi semuanya serba deduktif. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Kalau awal belajarnya Anda induktif dulu, kemudian jadi deduktif kan. Setelah itu Anda membuat deduktif boleh. Gimana? Kemudian cukup jelas kali ya. Ya jadi kemudian kalau metodologi ya, kalau buat jurnal, metodologinya agak berbeda. Jurnal itu hanya menjelaskan kalau metode itu cara Anda untuk mencari solusi itu bagaimana, itu aja. Kalau saya baca jurnal, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Ini maksudnya apa sih? Itu mah kata-kata, literatur. Ya gue juga tahu, padahal itu nggak mungkin nggak pakai literatur lah. Ya. Jelaskan aja misalnya kita membuat apa kajian teori. Yang pertama-tama perlu menjelaskan mengenai pokok ini, selanjutnya ini, dan kemudian menghubungkan. Sudah, cara-caranya begitu. Jadi ya datanya nggak usah terlalu apa jadi membingungkan saya jadinya kalau orang yang nggak tahu sih, hebat ya pakai istilah kualitatif, kuantitatif gitu. Ya, dan jelaskan aja caranya gimana gitu. Gitu kan. Metodenya apa? Metodenya apa yang digunakan? Kalau dia kajian teori kan jelaskan sub-sub. Sub-subnya mau buat deduktif. Ya pertama kan berarti secara umum kan. Misalnya Anda ingin membuat apa kajian tentang apa pandangan Alkitab tentang penderitaan. Gitu. Kan ada misalnya kan ya dengan apa namanya dihubungkan dengan konteks masa kini yaitu tentang COVID gitu kan. Ya, terus dulu bahkan berarti Laut Tanah dan COVID-19 misalnya kan. Berarti kan pertama-tama Anda buat jelaskan aja. Dalam tulis ini pertama-tama kita akan menyampaikan mengenai konsep Alkitab, mengenai kedaulatan Allah. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai detail. Berarti COVID, ya permasalahan COVID latar belakang dan perkembangan COVID di. Nah, kemudian yang ketiga dihubungkan aja.
Jadi artinya realitas itu disoroti dari padang Alkitab. Temuannya gimana? Ya udah jelaskan begitu aja langkah-langkahnya. Kalau buat artikel jurnal ya, seperti itu. Nah kalau buat penelitian kajian teori, tesis bisa juga begitu. Jadi nggak perlu pakai metode penelitian. Tapi mau buat khusus metode penelitian juga boleh. Jelaskan aja langkah-langkahnya gitu. Tapi kalau buat penelitian empiris, ya Anda jelaskan juga tujuannya gitu kan. Tapi Anda buat pengumpulan data seperti buku-buku lewat lewat empiris, lewat apa? Lewat penelitian penelitian apa namanya? Ya menggunakan metodologi penelitian seperti juga penelitian empiris, boleh-boleh aja. Tapi mesti dijelaskan gitu loh. Jadi sebenarnya Anda menggunakan data. Ya memang ada namanya sebetulnya itu adalah meta evaluasi ya. Jadi saya meneliti tidak melihat lapangan, tapi saya mengumpulkan tesis-tesis yang mengumpulkan data-data lapangan. Jadi data-data saya dari tesis-tesis yang ada di lapangan boleh, tapi bukan dari buku, ya. Bukan dari buku, susah nanti mengkajinya buku itu. Kalau buku belum tentu metodenya metode ilmiah. Jadi saran saya pertama-tama kalau mau metode ilmiah itu adalah lihat dulu jurnal-jurnal atau disertasi, ya. Gimana Anda? Bukan saya menyepelekan buku loh. Ya, karena sekali lagi buku itu kita nggak tahu kualitasnya. Cuma kita lihat penerbitnya segala macam gitu. Ada juga sebagian buku-buku yang merupakan disertasi gitu. Boleh. Ya. Tapi kalau buku-buku yang bukan merupakan disertasi, gimana kita meyakinkan datanya? Bisa nggak gitu? Dan kita harus berarti kita mesti membandingkan dengan data lain. Jadi buku-buku itu pendukung aja ya, teman-teman. Bangunan-bangunan teori aja gitu. Gimana ada yang mau menyangka? Iya Pak, berkaitan dengan saya belum paham data jangan nggak boleh mikro tapi harus makro. Ini maksudnya data mikro makro itu seperti apa? Yang kedua, mungkin kalau boleh Pak, kasih bocoran untuk jurnal yang bagus-bagus Pak. Maksudnya kalau ini kan sangat penting juga buat kami dalam penulisan makalah-makalah atau juga jurnal-jurnal bahkan juga untuk wawasan kami gitu Pak. Memang saya sering mencari jurnal Pak, tapi kadang-kadang di Google juga sulit Pak itu Pak. Jadi bagaimana gitu Pak untuk informasi itu Pak? Terima kasih. Ya, paling mudah yang pertama adalah Anda semua membuat Google Scholar. Dan jangan ada mahasiswa tidak punya Google Scholar ya. Oke? Jadi saya jangan dengarlah ada mahasiswa FTKDC tidak punya Google Scholar lah. Kalau nggak punya, ya buat tulis sedikit kecil di koran, di mana, di online, terus taruh di Google Scholar. Jadi malu juga kalau dengar ada mahasiswa KDC sudah pasca sarjana nggak punya Google Scholar. Apalagi dosen, saya udah dosen. Ya, paling mudah itu. Kalau Anda punya Google Scholar, Anda kemudian di situ tuliskan minat Anda di mana, nanti Anda akan mendapatkan artikel-artikel yang dikirimkan ke Anda. Ya, Anda minatnya di mana? Dikirimkan itu ke email Anda. Yang pertama itu, ya. Kemudian setelah itu Anda mulai artikel, nulis jurnal, bisalah di Garuda. Ya, nanti punya ID-ID. Ada nanti saya kirimkan dari beberapa pablon, kemudian juga orbit.id. Anda membuat itu setelah buat Google Scholar, Anda buat itu semuanya, ya, buat apa namanya, mendaftarkan ya nomor-nomor registrasi itu, seperti apa tadi, orbit, pablon, kemudian Sinta juga ya. Tapi minimal adalah Google Scholar, ya.
Kalau Anda tidak punya Google Scholar, maka Anda sulit. Bukan hanya tidak tahu datanya, ya Anda juga nggak bakal dikenal orang. Anda juga nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jelas? Jadi jangan ada Iya, mahasiswa Pak. Terima kasih. STKDC yang pasca tidak punya Google Scholar. Gampang. Tinggal emailnya aja kan. Emailnya, kemudian itu. Kemudian mintalah semua di kampus sudah ada kan. Kampus. Nanti saya tolongin lah Anda yang mau buat Google Scholar pakai KDC boleh ya. Seluruh mahasiswa yang mau bergusur bila nanti kan Anda cantumkan afiliasi. Afiliasinya cantum aja STKB. Itu Anda cari interestnya di mana. Kan kalau di Google Scholar kan nama Anda itu terpublikasi di Google. Banyak orang baca dan orang kirim. Itu yang pertama dulu ya. Nanti akan ada kaget banyak buku-buku kadang-kadang Anda terima sendiri artikel itu. Saya tuh banyak sekali. Kamu capek cuman saya tiap hari terima loh tuh email Google itu seperti itu ya. Belum lagi yang kedua, kalau Anda sudah buat seperti itu, Anda tulis artikel di jurnal. Nanti saya komunikasikan menjadi reviewer di tempat-tempat lain. Dimanfaatkan ini. Saya ini kan ketua umum Asosiasi Program Studi Teologi dan Pak se-Indonesia. Masih juga salah satu seorang ketua asosiasi jurnal. Masa sih mahasiswanya nggak kenal gitu ya. Nggak manfaatkan gitu. Cuma saya kan mempromosikan itu kan capek, pekerjaan saya cukup banyak. Ada yang cari lah gitu kan. Makanya saya dengar nanti, waduh, dapat informasi yang lain malu juga saya jadi. Gitu ya. Kita udah punya jurnal dua. Nanti semuanya di bawah supervisi saya ya. Karena saya mau buat akreditasi. Udah, jadi tolong ya, punya Google Scholar minimal. Supaya Anda bisa ke publik gitu loh. Jangan jago kandang terus. Nah kalau ingin mendapatkan jurnal, ya artikel itu banyak sebenarnya. Bisa orang mereka tahunya biasa di akademi itu. Kalau akademi itu memang bayar. Tapi kalau dia 1 bulan 600, 1 tahun 600.000. Tapi kalau Anda mau yang gratis, Anda buka namanya Arjuna, Akreditasi Jurnal Nasional. Jadi itu ada daftar-daftar jurnal yang terakreditasi. Tinggal cari aja di situ. Setiap tahun kan ada daftar jurnal terakreditasi. Ya lihat aja akreditasinya. Gitu. Berarti kan kalau terakreditasi kan sudah mulai proses yang baik kan. Terus setelah itu juga lihat di Garuda juga. Ya, ada rujukan ya Garuda. Ya. Seperti itu. Ya, jadi saya berharap sih Anda jangan lupa tadi punya Google Scholar ya semuanya ya. Ya. Siapa yang Ya, sudah punya? siap, Pak. Siapa yang sudah punya Google Scholar? Aduh. Kayaknya pada belum, Pak. Aduh. Jadi punya Google Scholar lah ya. Jangan sampai nggak ada yang punya Google Scholar ya. Kalau mau publikasi gimana? Nanti tesis Anda, skripsi Anda taruh di situ. Ya. Kemudian skripsi Anda publikasikan. Ya. Supaya nama Anda mulai muncul di mana-mana kan harus. Gitu ya. Bu Delpi, gimana buat Google Scholar ya? Minimal taruhlah skripsinya. Gimana Pak Bu Permin? Permin sudah punya Google Scholar? Belum, Pak. Cuma buka-buka Google aja ya, nggak pernah punya Google Scholar ya. Gimana Bu Epa ini gimana nih? Punya Google Scholar nggak? Iya, sama belum, Pak. Waduh, kalau mau publikasi ya mesti ada Google Scholar, Bu Epa ya. Supaya punya jaringan-jaringan ilmuwan gitu ya. Nanti di situ, di Google Scholar itu beritahu minatnya apa.
Ya, nanti orang kan buka, akan dikirimkan artikel-artikel sesuai dengan minat kita. Ya, lama-lama kita mulai juga aktif gitu ya. Dan juga apalagi kita kemudian juga memasukkan lah artikel-artikel di tempat kita yang kita cocok gitu ya, boleh gitu ya. Dan kita itu seperti itu ya, jangan lupa ya, $12. Saya juga lupa sekali sampai mahasiswa saya ada yang ngajar udah satu berapa kali, tapi punya Google Scholar juga. Lupa saya, minta maaf nih. Ini diingatkan ya. Jadi setelah Anda punya Google, kalau Anda tidak punya Google Scholar, gimana Anda mau publikasi? Gimana Anda mau jadi reviewer? Ya, Anda mesti punya minimal itu ya. Jadi setelah itu, kedepannya masukkan itu artikel-artikel, bikin jurnal, skripsi gitu ya, supaya dikenal. Ya, terus skripsi Anda taruhlah di mana gitu, di ya buat Anda buat sendiri ke apa gitu pada waktunya lah, atau di Facebook buat dia taruh situ, tapi kemudian Anda juga taruh di Google-nya. Ya. Publikasikanlah, jangan simpan-simpan skripsinya, capek-capek ditulis baru simpan-simpan terus ya. Ya, saya juga kalau yang ada saya disertasi saya kan tinggal lihat di Universitas Negeri Jakarta kan ada ya, mereka publikasikan langsung. Dan saya biasa tulis dalam bentuk artikel-artikel jurnal. Ya, sudah pernah kan lihat, buka sekali-sekali lah ya, tugas sekolah saya ya, sekali-sekali gitu ya, biar tahu juga lah ya, sebenarnya nulis apa enggak sih gitu ya. Untuk saya sudah lama sekali sih, nggak apa, serius, tapi walaupun tetap saya masih menulis, saya masih mereview ya. Nah, saya tidak mempromosikan tugas sekolah saya, tapi sampai sekarang masih ada kutipan-kutipan citasi dari banyak orang. Nah, kalau saya suruh mahasiswa saya citasi berapa banyak tuh, itu saya nggak suruh, saya dapat dari orang-orang lain dalam beritanya. Ya, banyak orang biasanya dosen-dosen tuh meminta mahasiswanya mensitasi pada waktu tesis gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, nggak salah, tapi harus betul-betul terkait dengan isinya. Oke, baru ke pembahasan. Sampai sini ada yang ingin menampilkan lagi yang lain? Silakan, ada yang ingin presentasi?
Halo teman-teman, cukup terganggu nggak dengan suara-suara lain? Enggak ya? Halo? Udah semuanya kayaknya, Pak. Enggak, ada yang terganggu dengan suara lain? Saya tidak. Nah ya, soalnya di tempat meja udah saya juga ada Zoom juga. Apa ya? Ini karena anak saya juga apa? Dia satu hari di kantor, satu hari lewat Zoom. Jadi kita bertarung betul-betul Zoom. Tapi dia masih di ruang lain. Kadang-kadang suaranya kecil. Oke, kalau tidak terganggu. Baik, selanjutnya. Nah, kalau Anda menulis jurnal, ini saya katakan tadi. Jadi cukup ya, metode menggambarkan apa yang telah dilakukan penemu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, itu saja. Prinsip dasar untuk menjawab metode adalah ikuti resep saya. Artinya langkah-langkah Anda itu ketika orang ikuti, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa diverifikasi dan direplikasi. Ya. Dengan mengutip definisi konsep metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ini nggak perlu jurnal ya, apalagi kalau metode itu sudah umum. Mengutip atau meditasi hanya jika desain penelitian masih sama. Ini di dalam bentuk jurnal ya, tapi dalam bentuk apa? Bentuk cases kan ada langkah-langkahnya, mulai dari tujuan, gitu ikuti formatnya ya. Ini jurnal ya. Nah, coba lihat ini hasil ya. Pada bagian hasil atau temuan, isinya bukan pendapat penulis, tapi laporan data atau temuan penulis. Pada bagian ini, penulis perlu membedakan dengan bagian bahasan yang merupakan pendapat dengan mensintesis temuan dengan kajian teori. Ya. Jadi gitu ya. Maksudnya begini, teman-teman. Kalau hasil laporan penelitian, hasil penelitian, itu buatlah laporan hasil penelitian. Jangan pendapat. Kalau dikaitkan dengan pendapat, itu namanya adalah pembahasan. Nah, nanti kalau Anda membuat pembahasan, ya, atau kalau kalau membuat laporan penelitian dulu, Anda bisa membuat deduktif dan bisa membuat induktif. Kalau deduktif, kesimpulan dulu, baru tuliskan data-data yang mendukung kesimpulan Anda. Laporan ya. Tapi kalau dia induktif, data-data dulu dituliskan, maka kemudian Anda menyimpulkan hubungan data-data yang Anda tampilkan. Itu di laporan hasil penelitian. Tapi kalau di pembahasan, Anda mesti menggunakan model minimal itu adalah gabungan induktif dan deduktif. Ya, seperti tadi. Kan ketika Anda membuat misalnya induktif tadi kan data-data kemudian kesimpulan. Maka Anda harus membahasnya. Apakah kesimpulan Anda itu benar? Apakah pernyataan Anda itu benar? Maka Anda harus mengaitkannya dengan kajian teori. Jangan lupa ya. Jadi hasil penelitian itu dikaitkan dengan kajian teori, itu namanya pembahasan. Kemudian hasil penelitian itu dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan juga kajian teori, kan? Ya. Maka itu namanya pembahasan. Jadi setelah Anda membuat model deduktif atau induktif tidak masalah. Jadi setelah misalnya Anda buat kesimpulan, klaim, kemudian Anda tunjukkan data-datanya, ya, 1, 2, 3. Maka setelah Anda tunjukkan data-datanya, kalau memang takut menyimpang, Anda membuat kesimpulan dua kali seperti tadi itu. Ada yang buat tadi, siapa tadi ya? Yohana itu kan. Nah, Yohana tadi kan membuat bagian di atas kesimpulan, di bagian bawahnya juga ada kesimpulan, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Tapi sebenarnya intinya sama.
itu kan sebenarnya pernyataan kebenaran. Nah, pernyataan kebenaran itu Anda tunjukkan dukungan data lagi. Dukungan datanya adalah melalui penelitian yang relevan atau pandangan pakar. Itu pembahasan. Tapi di bagian laporan penelitian tidak boleh ada itu. Jelas ya? Di bagian laporan penelitian Anda harus menggunakan data. Makanya itu gunakanlah baik laporan penelitian maupun dengan deduktif atau induktif. Kalau saya sarankan, buatlah penelitian ilmiah itu dengan metode ini. Metode deduktif, induktif, atau gabungan deduktif dan induktif. Belajarlah ini baik-baik sehingga jadi mudah. Jadi jangan tergoda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain boleh belajar, tapi kalau menurut kajian ilmiah harus betul-betul ke sana. Ya. Tapi sebetulnya kalau Anda sudah cukup baik menguasai, ya itu bisa memperkaya semuanya. Cuma kalau memang belum menguasai akan jadi bingung. Ya. Seperti tadi ada tulisan yang naratif. Sebenarnya bisa juga naratif dibuat seperti itu, tapi harus dari ilmiah. Kalau Anda mau buat tentang tulisan naratif ya yang sifatnya bukan fiksi, itu misalnya buku Pencuri Anggrek dia. Buku Pencuri Anggrek itu adalah realitas tuh, kenyataan. Tapi dikemas dalam bahasa narasi. Ya. Bukan fiksi, bukan. Anda juga boleh baca buku-buku seperti jurnalisme sastrawi. Nah, itu kan kalau Anda baca Kompas gitu. Itu modelnya jurnalisme sastrawi. Tempo banyak kan. Kompas juga begitu. Tempo lebih banyak. Jurnalisme sastrawi. Jadi dia pakai kalimat-kalimat yang indah. Sebenarnya masih ada logikanya, masih oke. Jadi Anda bisa belajar itu semuanya. Tapi untuk merevisinya Anda mesti mengerti itu tadi. Deduktif, induktif, atau deduktif, gabungan induktif, deduktif. Ya, tapi kalau di pembahasan sebenarnya bisa. Tapi kalau di pembahasan itu deduktif, induktif itu lebih baik pembahasan. Ya, tapi kalau di laporan di hasil bisa deduktif aja atau induktif aja. Ya, tapi kalau di pembahasan sebaiknya Anda buat seperti itu. Ya, tapi kan saya sudah jelaskan juga kalau mau buat seperti yang model Yohana tadi adalah dia buat deduktif, kesimpulannya ada juga, jadi dua kesimpulan tapi sama sebenarnya, tapi penegasan. Nah, di bagian pembahasan Anda harus tambahkan pandangan pakar atau penelitian yang relevan. Itu adalah klarifikasi bahwa pernyataan kebenaran Anda ini didukung oleh pandangan-pandangan pakar atau hasil-hasil penelitian. Jadi argumentasi Anda itu kuat. Gimana kira-kira ada yang cukup paham? Sudah cukup paham atau tidak? Paham, Pak. Paham ya? Gimana kita mau buat latihan gabungan enggak? Tapi cukup buat kalimatnya ada klarifikasi aja kali ya. Jadi kalimatnya klarifikasi aja. Ya, nanti dilatih lagi ya. Nah, ini dia. Jadi struktur argumen yang Anda gunakan ini aja. Ya. Latih ya baik-baik ya. Jadi yang pertama itu pendirian Anda. Hasil dari data yang Anda dapat. Terus berikan data-data yang mendukung pendirian Anda. Terus hubungkan bahwa data-data itu memang betul-betul mendukung pendirian Anda. Ini dasar kebenaran. Kemudian dasar kebenaran ini harus Anda klarifikasi.
ya, bisa berupa dukungan, ya, bisa ya modalitas ya, pembatasan, bisa sanggahan, gitu ya, seperti itu. Modalitas sih maksudnya Bapak. Salah di modalitas. Modalitas itu dia itu kan kalau kalimat modal dalam bahasa Inggris kan tahu kan, berarti dia ada batasan kan. Kenapa seperti itu, gitu ya? Kan misalnya tadi begini. Nah ini dia nih. Ini hati-hati ya, ini kalimat yang jangan dipakai, ada yang pakai banyak individu dilarang berekspresi politik pada masa Orde Baru. Ya, ini laporannya belum kualitatif. Nah ini kan mesti dijelaskan ini, ya. Banyak itu kalimatnya modalitas kan. Banyak itu kenapa? Kenapa ada yang frustasi? Berarti kan tidak semua. Ada batasan kan. Nah di klarifikasinya Anda mesti menjelaskan batasan ini. Gitu. Jadi di kalimat ini kan banyak individu mengalami frustasi pada masa Orde Baru. Ya. Seperti jelaskanlah data-datanya. Ini kan klaim gitu ya. Terus kemudian karena dia kata banyak, artinya adalah ada individu yang frustasi, ada yang tidak. Kenapa begitu? Berarti Anda mesti mencari apa namanya? Mencari namanya teori yang menjelaskan seperti itu, yang menjelaskan modalitas itu, pembatasan itu. Kenapa gitu ya? Seperti itu modalitas ya, kalimat modalitas ya. Masih biasa. Ini dia nih. Lihat ya, demonstrasi atau segala bentuk ekspresi untuk menolak kebijakan pemerintah adalah tidak legal pada masa Orde Baru. Kata ya, mereka yang tak peduli larangan itu akan menjadi penghuni penjara atau pulang dengan rasa takut menghadapi pengusiran dan aparat yang kreatif. Data kan ya. Itu sebabnya banyak individu mengalami frustasi pada masa Orde Baru karena ketatnya larangan berekspresi politik. Ya, ini kan klaim. Jangan lupa ini ada kata banyak ya. Frustasi individu itu disebabkan karena banyak individu tidak dapat mengalihkan ekspresi politiknya pada ekspresi lain. Berarti Anda mencari teori dalam psikologi ya mengenai hal ini. Frustasi individu karena pemasungan, berusaha berekspresi politik pada masa baru itu masih terlihat dalam kehidupan banyak orang yang menjadi anti terhadap politik, misalnya. Jadi artinya adalah ini ada klarifikasi. Kenapa dia banyak gitu? Nah, semua. Nah, itu modalitas ya. Mesti dijelaskan itu tanggalnya. Berarti Anda mesti cari teori yang menjelaskan itu, ya. Seperti itu. Jadi ada selalu sederhananya kalimat-kalimat dalam karya ilmiah itu adalah seperti tadi yang saya jelaskan, ada pendirian, ada data, ada apa? Pernyataan kebenaran gitu, posisi gitu, dan kemudian adalah klarifikasi. Seperti itu, ya, seperti ini. Nah ini dia ya, tanggahan. Jadi ada dukungan, ya. Kalau bukan modalitas ya, modalitas ya. Jadi gitu ya. Seperti ya boleh juga sih klarifikasi juga sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Pendirian, data, kebenaran, klarifikasi. Tapi harus hati-hati ya, itu tulisan laporan ya, bukan tulisan penelitian ya. Berarti ya itu pendapat ya. Tapi kalau Anda penelitian kan nggak boleh ya, kata banyak itu ya. Jelaskan gitu ya. Tapi ini kan pendapat ya, tapi pendapat kan bisa diklarifikasi. Jadi ada tulisan-tulisan yang banyak seperti itu, tapi itu dalam kategori biasanya penelitian-penelitian yang sifatnya pendapat atau disebut kajian teori. Tapi kalau Anda ini kan diminta apa namanya penelitian ya, itu penelitian ya. Penelitian itu kan berarti Anda betul-betul kalau banyak ya berapa gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin lebih jelas gitu. Saya minta seperti itu. Nah, kira-kira kalau kerangka yang saya berikan hari ini, ya, bagaimana? Itu kerangka yang tadi itu bisa dibuat gabungan, deduktif-induktif, ya, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah poin tadi. Setiap kali Anda membahas
sebuah kajian, kan Anda dapat data. Anda mau buat induktif atau deduktif, terserah. Tapi temuan data Anda kan kebenaran. Anda harus memberikan klarifikasi, apakah berupa dukungan atau berupa itu tadi. Kalau ada kata-kata yang sifatnya apa, yang pembatasan, Anda harus menjelaskan atau kemudian sanggahan, gitu ya. Jadi kalimat apa kata modalitas tadi kan banyak, gitu kan. Ini kan mesti ada penjelasan. Kenapa banyak? Bukan semua. Kita mesti cari seperti itu teorinya apa untuk membuat klarifikasi. Jadi setiap kalimat Anda itu mesti ada klarifikasi supaya setiap orang yang membacanya orang ngerti tanpa Anda menjelaskannya. Kita tadi banyak individu yang frustasi. Kalau orang baca, kenapa ya orang ini mengatakan banyak individu? Berarti kan tidak semua. Kenapa ada yang tidak dan ada yang frustasi? Nah, gitu kan? Anda harus menjelaskan itu. Jadi jangan biarkan orang bertanya. Tapi harus orang jelas membaca tulisan Anda. Apalagi ini merupakan hasil penelitian. Gitu ya. Dan Anda tidak ada di sana. Gimana Yohana? Cukup jelas? Iya, Pak. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi Cuman, ada, ya, silakan. enggak, Pak. Jadi nggak jadi. Kenapa? Silakan yang lain. Gimana? Strukturnya lebih mudah yang itu kan? Tapi semuanya Anda mesti kuasai. Ya. Tapi kalau strukturnya Tolman itu dia lebih jelas. Berarti dalam dia waktu dia Tolman itu dia masuknya sampai di sini. Lihat ya. Ya. Nah ini dia. Jadi strukturnya Tolman seperti ini ya. Ya, tapi saya singkat aja, ringkas. Kan nggak harus semua. Jadi yang intinya kan 1, 2, dan 3. Ini 4, 5, 6 kan klarifikasi. Klarifikasi terhadap kalimat-kalimat di 1, 2, dan 3. Ya, ini sebenarnya kalimat ini struktur argumennya Tolman. Ya, bisa dibaca ya. Dia memang mungkin lebih baik dibanding kalau lihat ini kan 1, 2, 3 itu logika sederhana. Anda belajar tentang logika sederhana, Ismail Minor gitu, silogisme ini 1, 2, 3. Tapi kalau Tolman menambahkan ini, nah 3 lagi. Tapi saya setuju ini sebetulnya adalah klarifikasi. Jadi setiap hasil yang Anda buat di dalam kalimat-kalimat 1 dan 2, 3 ini harus diklarifikasi. Gitu. Supaya orang tidak lagi bertanya tentang kalimat Anda ini. Seperti itu. Jadi jangan sampai orang bertanya dalam kalimat Anda dan tidak menemukan jawaban dalam klarifikasi. Gimana, cukup jelas nggak? Jadi jangan sampai orang membaca tulisan Anda, dia bertanya, tidak ada jawabannya. Tadi kan saya bilang, banyak orang frustasi. Kalau orang yang kritis tanya, ini kenapa orang ini kok membuat kata banyak? Gitu. Kan dia tanya, kan? Nah, dijelaskan. Jadi dalam teori psikologi, mereka yang bisa mengalihkan ya stresnya kepada hal yang lain, dia tidak akan dikuasai frustasi. Gitu. Misalnya makanya dikatakan banyak. Makanya kan banyak orang juga ketika masa orde baru kan ada yang senang, ada yang tidak senang kan. Bahkan kalau mengatakan ada yang mendukung, ada yang tidak, seperti itu banyak. Di mana cukup jelas. Jadi kalau model Tolman itu ada 6. Ya, tapi saya mengatakan
Ya, lebih ringkasnya supaya Anda jangan bingung gitu. Yang 3 itu kan logika sederhana. Setelah Anda menyusun penelitian Anda menyurutkannya dengan logika sederhana tersebut, Anda mesti membuat klarifikasi. Baik itu berupa dukungan, baik itu misalnya Anda membuat kalimat-kalimat modalitas, Anda mesti juga menjelaskan kenapa Anda menggunakan kalimat itu. Ya, kemudian yang ketiga, sanggahan. Ya, sanggahan kalau Anda memang ingin membuat atau tidak menjelaskan bahwa itu tidak mendapatkan dukungan data. Seperti itu. Bisa mendapatkan sanggahan. Misalnya data itu benar ya, tapi bisa tadi di penelitian yang lain tidak terjadi. Atau tidak dukung data. Maka berarti kita menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut. Begitu ya. Mudah tidak? Jadi sekarang nanti saya minta lagi untuk itu ya. Dilatih ya, yang 4 tadi ya. 4 model itu, kalau Anda sudah berlatih 4 itu, nulis artikel ilmiah, tesis, mudah betul. Ya, ketat sekali ya, seperti itu. Tapi kan sudah, ya Anda kemudian Anda mengaitkan logikanya dengan segala macam itu, mau struktur ide utama, ide pendukung, struktur kalimat berita, apa-apa gitu. Ini satu nggak ada masalah. Ya, tapi Anda mesti ketat di situ. Karena di penelitian ilmiah adalah, kalau Anda buat penelitian kan kualitatif dan kuantitatif. Ya, kalau kualitatif itu membangun teori, sifatnya grounded teori, artinya membangun teori dari data. Maka ketika Anda baca buku, kumpulan data, Anda simpulkan hubungan data itu. Ya kan? Nah, itu namanya kan temuan Anda kan. Jadi setiap kalimat yang Anda buat di dalam seluruh tesis Anda adalah produk baru. Tidak ada yang menjiplak. Gimana? Setuju, Pak? Tidak ada plagiat. Ya kan? Karena di situ Anda buat satu paragraf itu Anda sudah betul-betul menampilkan tesis Anda. Jadi pada waktu Anda mensintesis 2 data itu dengan membuat kalimat itu, simpulan itu berarti Anda membuat tesis baru dalam konteks kalimat ya. Berarti produk itu produk baru dan tidak akan plagiat. Tapi kalau Anda main tempel-tempel, Anda pasti akan kena plagiat. Belum jelas ya? Nah, kemudian ketika Anda menguji ataupun kan sudah dapat informasi, dapat teori. Kemudian Anda ingin ingin mengklarifikasi atau memberikan dukungan terhadap pernyataan kebenaran. Berarti kalimat-kalimatnya apa? Kalimatnya adalah Anda menunjukkan penelitian yang relevan yang mendukung penelitian Anda. Anda memberikan penelitian relevan, Anda mendukung pandangan pakar yang mendukung penelitian Anda. Gitu kan? Nah, dari seluruhnya paragraf itu, tidak mungkin kan plagiat Anda kan? Gimana? Karena itu mau produk Anda. Maka itu saya selalu katakan waktu belajar tulisan berita itu, Anda coba kutak-kutik. Kalau tadinya apa, diganti siapa. Ya kan? Kalau mulai dari siapa, diganti di mana, betapa. Jadi Anda berlatih membuat produk yang baru. Jangan jadi plagiarisme. Gimana teman-teman, cukup jelas? Makin bingung atau makin jelas sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya, berarti ada karya-karya besar nih yang akan dikeluarkan Pak Jajan. Jadi jangan takut ya dengan orang-orang besar. Ya. Anda tuh harus lebih baik dari generasi yang dahulu. Dari saya termasuk dengan saya juga. Ya, jangan mendewa-dewakan orang lain. Gitu. Karena Anda belajar dari banyak pakar, lebih banyak dari orang itu. Berarti Anda harusnya lebih baik. Jadi kalau saya mengajar Anda,
dan juga Anda diajar orang lain, Anda tidak lebih baik dari saya, berarti ada kesalahan Anda belajar. Dan saya selalu katakan, saya selalu ingin belajar. Mana mungkin orang itu belajar dari satu toko, dia pintu sekali. Ada toko lain, saya belajar dari 3 toko. Masa saya nggak bisa melampaui satu toko? Ya, betul nggak Pak Jaja? Ya, yang penting jangan seperti guru silat, ilmunya disimpan gitu loh, gitu kan. Misalnya, tapi kan dibuka semua kan karya ini kan enggak. Kan kalau Anda kan di pendidikan tinggi, Anda kan diajar oleh banyak dosen. Minimal ada 5 dosen, 6 dosen. Maka harusnya Anda melampaui 6 dosen itu. Mestinya. Ya, kemudian kalau Anda punya memahami di bidang tertentu, generasi itu harusnya lebih baik. Jadi jangan mau ya, generasi yang belakangan menjadi lebih buruk, jangan mau ya. Harus lebih baik ya. Saya berharap di tempat ini nih akan ada penulis-penulis yang jauh lebih baik dari saya. Karena saya bukan orang yang berbakat menulis. Ya. Orang yang mungkin banyak belajar menulis. Ya. Tapi kalau Anda yang punya bakat, ini ya lebih baik dari saya. Tapi sementara ini, belajarlah dulu menulis karya ilmiah dengan struktur yang baik. Latihlah itu baik-baik. Jadi kalau menulis apapun, lihat. Dulu saya juga menulis karena sudah merasa biasa begitu. Karena kebiasaan saya kan dari jurnalis. 501H, tinggal hubung-hubungkan. Ya. Lama-lama saya mikir, wah ketika menulis itu agak susah. Pembahasan kan. Nah saya mulai belajar. Seperti itu. Dan saya terus belajar. Jadi kalau nanti bisa nggak saya memperbaiki karya tulis saya di tesis dan disertasi saya? Tentu saja bisa. Karena saya belajar terus. Jadi dibanding dulu, kalau saya perbaiki pasti bisa. Gitu ya. Nah, pasti lebih baik. Nah, karena kita akan lebih baik terus kalau kita memperbaikinya. Sampai di sini sekali lagi, teman-teman ada pandangan nggak? Pertanyaan? Apakah ada Iya Pak, sedikit. Ya, silakan. Mohon maaf nih. Saya tadi agak keputus-putus Pak. Mohon ini ya, antara rumusan, maksudnya ada rumus perbedaan antara apa sih membuat tesis dengan jurnal ya Pak. Itu mungkin bisa mohon diulang karena keputus-putus di saya Pak ya. Terima kasih. Kalau jurnal itu kan dari laporan penelitian. Kalau tesis itu kan memang laporan penelitian kan. Betul ya? Jurnal itu dari penelitian. Kalau tesis kan penelitian kan. Disertasi kan penelitian. Ya. Nah, kalau menulis disertasi atau tesis, strukturnya di tempat kita sudah biasa tesis. Mulai dari pendahuluan. Pendahuluan, kemudian alasan pemilihan judul. Alasan pemilihan judul itu mesti jelas. Prioritasnya apa? Jangan lupa makro ya. Makro berarti itu terjadi di mana-mana gitu loh. Bukan hanya di tempat itu gitu loh. Mikro itu kan. Ada kejadian masalah kenakalan remaja. Makro ya. Nasional ya. Jangan baru satu kali terjadi tawuran remaja di tempat itu, Anda buat penelitian itu kasus. Belum, itu masih mikro kan. Harus cari kasus-kasus lain. Berarti kalau dia menjadi itu namanya makro. Oke? Nasional kan. Ya, mungkin daerah kabupaten gitu misalnya gitu kan. Seperti itu. Jangan desa terpencil langsung dikatakan kabupaten, nggak boleh ya. Gitu. Atau mungkin satu orang begitu katakan semua, jangan. Ya. Satu gereja begitu Anda katakan semua, belum tentu. Harus penelitian awal beberapa gereja supaya itu betul-betul makro. Gitu ya. Nah, kemudian seharusnya bagaimana? Seharusnya itu adalah teori. Karena itu saya selalu katakan harus ada teori realitas. Setelah itu
Kadang-kadang ada yang membuat namanya identifikasi masalah. Kalau masalahnya banyak, tapi kalau yang dijabarkan di yang realitas dan yang seharusnya itu tidak banyak, ya langsung saja buat rumusan masalah. Ya, tapi kalau banyak buat identifikasi masalah, identifikasinya dibatasi batasan masalah. Ya, baru rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan sebenarnya bentuk pernyataan ya. Supaya kita bisa teliti lebih dalam, harus diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ya, kalau dalam kuantitatif adalah hipotesis ya, gitu. Hipotesis penelitian, gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kan ada namanya manfaat penulisan. Manfaatnya bisa manfaat teoritis, sama manfaat praktis. Kalau teoritis itu manfaatnya kepada bidang ilmu. Kalau praktis itu siapa yang memanfaatkan bidang ilmu itu. Gitu ya. Setelah itu baru kita masuk kepada bab 2. Bab 2 itu kan kajian teoritik. Di kajian teoritik itu namanya kajian teoritik. Berarti semua kata kunci yang ada di judul harus dijelaskan. Dan jangan kajian teoritik itu menjelaskan yang tidak ada di kata kunci. Gitu ya. Kata kunci semuanya itu yang hubungan-hubungan itu dijelaskan konsepnya, teorinya. Itulah sebabnya kalau Anda membuat sebuah proposal harus tahu itu teorinya. Ya. Nanti kan jelaskan semuanya itu. Begitu. Nah, karena itu saya sarankan sampai membaca buku disertasi, karya-karya doktoral. Nah, setelah baca kajian teoritik kan ada penelitian yang relevan. Gitu kan? Sebenarnya di pendahuluan juga Anda sudah menjelaskan penelitian yang relevan. Ya, itu untuk menjelaskan kebaruan tulisan Anda. Ya, tetapi kemudian Anda jelaskan lebih rinci di penelitian relevan di bab 2 di kajian teoritik. Nah, waktu Anda menjelaskan kajian teoritik, penelitian yang relevan di dalam kajian teoritik, itu sampai disertasi. Nah, berarti Anda akan tahu hubungan-hubungan itu. Anda kan belum meneliti. Baru Anda mau maju meneliti. Berarti Anda tahu penelitian-penelitian yang relevan. Nah, kalau Anda sudah tahu penelitian yang relevan, Anda bisa buat desain penelitian. Gitu ya. Kalau di dalam kuantitatif kan Anda bisa buat namanya hipotesis. Itu kan kuantitatif hipotesisnya. Dan nanti di bab 3-nya Anda bisa membuat desainnya. Ya, gambar grafiknya. Tapi kalau di penelitian kualitatif, bisa di bab itu Anda membuat desainnya setelah penelitian yang relevan. Ya. Tapi kalau kuantitatif biasanya di bagian teoritiknya ada hipotesisnya. Nah, desainnya di bab 3. Ya, misalnya hubungan antara apa? Pimpinan dengan pemerintahan gitu. Kenapa? Itu di bab desainnya gimana? Gitu ya. Nah, setelah itu Anda buat namanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah mulai dari apa namanya? Tujuan. Jangan lupa tujuan penelitian itu mesti mengacu kepada yang namanya pertanyaan penelitian. Yang Anda tanya, yang akan Anda teliti. Jadi yang Anda tanya itu sebenarnya tujuan penelitian. Tapi karena di bagian pertama ada namanya pertanyaan penelitian, maka bentuknya pertanyaan. Tapi di dalam bab 3 kan itu tujuan. Berarti bentuknya pernyataan. Tapi harus selaras pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, isi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, itu semuanya harus selaras dengan kesimpulan.
Kalau pertanyaan penelitiannya 3, tujuan penelitiannya 3, kesimpulannya 3. Oke? Nah, setelah materi penelitian berarti kan Anda buat temuan. Temuan itulah Anda tadi saya katakan hasil, gitu kan? Anda melaporkan, buatlah seperti yang saya katakan tadi. Data-datanya, kemudian Anda simpulkan. Gitu kan? Jadi laporan. Jadi jangan dibahas. Jadi laporan hasil penelitian. Setelah itu bab 4-nya Anda buat pembahasan. Nah, gunakanlah kalimat pembahasan ini struktur yang saya sarankan. Pertama Anda membuat kesimpulan dulu. Kemudian tunjukkan data-datanya, kemudian beri klarifikasi. Ya, kalau Anda buat induktif, berarti Anda tunjukkan data-datanya, Anda buat kesimpulan, Anda buat klarifikasi. Kemudian kesimpulan. Bisa kemudian Anda buat implikasi, setelah itu bisa Anda buat rekomendasi atau saran. Evaluasi, rekomendasi. Gimana? Cukup jelas atau makin membingungkan? Ya, Pak. Terima kasih banyak. Sangat jelas. Sangat membantu. Terima kasih, ya. Pak, sekali lagi. Baik, terima kasih. Yang lain gimana? Cukup jelas? Sudah cukup jelas logikanya? Jadi sebenarnya sih kalau Anda konsisten dengan struktur, jadi saya sarankan struktur ya. Jadi buat tesis itu latihan membuat itu ya, prosedurnya, strukturnya gitu, seperti itu. Jadi jangan terlalu berambisi membuat tulisan-tulisan indah ya. Tulisan Anda yang apa adanya itu sudah indah loh dalam penelitian. Ya. Diindah-indahkan justru nggak jadi nggak indah gitu. Jadi bingung orang gitu. Ya. Terus saja apa yang Anda tahu. Setelah Anda selesai menulis, kalau dirasa, wah kalimat-kalimatnya, diksinya ini kurang pas untuk kalangan intelektual, tinggal cari aja kamus. Ya, kamus-kamus yang sinonim untuk paralel itu, cari udah ganti aja nih, katanya keren nih, gitu kan. Gitu doang. Jadi bukan karena perbendaharaan kata, saya kadang-kadang jadi bingung gitu ya. Lihat kamus gitu loh. Jadi jangan malas-malas buat kamus, buka kamus ya. Kan ada di HP kan. Ada nggak Anda punya kamus di HP? Sebaiknya tata bahasa atau apa kalau baru ada di HP lah. Saya punya loh kamus di HP. Sampai sekarang saya begitu. Kamus bahasa Indonesia ya, kalau yang lain-lain kan bisa. Nah itu, saya punya itu kamus di HP. Kelihatan kan? Ada. Jadi walaupun saya masih pakai. Jadi kalau kamu saya langsung lihat begitu aja cari. Jadi nggak repot-repot. Jadi jangan takut-takut. Sekarang itu data atau itu tersebar di mana-mana. Sekarang yang penting itu bukan masalah penguasaan data sebenarnya, tapi adalah apa namanya kemampuan berpikir. Jadi ya kalau yang sekarang disebut HOT, gitu kan, higher order thinking gitu ya. Ya Anda harus berpikir itu. Higher order thinking itu adalah tingkatan seperti apa namanya analisis, kemampuan analisis, evaluasi, kemudian sintesis. Itu kan membuat yang baru kan. Jadi setiap kali Anda buat kalimat sintesis itu baru loh sebenarnya produknya. Tapi ketika Anda juga nanti antar variabel itu Anda sintesiskan, itu baru sebetulnya. Ya. Nah pengalaman-pengalaman itu akan menolong Anda ketika Anda membuat penelitian yang temuan-temuan baru. Gitu. Jadi selalu tergoda untuk temuan baru. Banyak orang nggak suka ya penelitian baru. Makanya saya kadang-kadang mungkin teolog-teolog sekarang dengan saya bicara mungkin mereka agak sebagian agak terganggu kali ya. Karena saya pikir ngapain sih? Masa dulu begitu terus gitu kan?
Bukannya nggak boleh. Kalau ada tokoh tertentu, wah ini tokoh, seakan-akan dia nggak pernah salah. Gimana ada tokoh yang nggak pernah salah? Ya, saya pernah bicara kan, saya bilang begini, menurut saya Calvin itu salah ketika mengatakan bahwa negara itu hadir karena kejatuhan manusia. Saya tidak setuju. Wah, ramai orang Calvinis ngamuk dengan saya. Saya bilang jangan ngamuk dong, tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Saya bilang tuh di Eden itu kerajaan Allah. Ya kan? Ada Allah di situ raja, dan Adam dan Hawa itu raja. Siapa bilang baru ada? Bilang begitu kan? Terus sampai kemudian juga lari kan? Bukan masalah Allah mengenuh, ya. Kemudian Abraham itu kan hanya, kalau lihat kan ada perahari kemudian Israel kan justru dari global jadi ke lokal kan. Sekarang kita global lagi kan. Jadi saya gimana persoalannya? Nah saya ini kan orangnya agak itu ya tadi. Saya nggak bisa terima-terima apa. Gitu saja saya baca-baca yang lain juga begitu. Gitu ya. Seperti itu ya. Bukan berarti saya ini apa nggak teliti, nggak punya posisi. Terus saya kadang-kadang orang terganggu juga dengan kata-kata saya begini. Teman-teman yang dulu kan saya itu apa nih? Itu kan selalu ada mengatakan begini kan, para teolog. Teologi yang mendekati kebenaran adalah teologi ini. Saya tanya, dekatnya sejauh berapa? Indikatornya dekat apa? Setahu saya, Anda yang mengatakan dekat itu bangun teologi aja nggak bisa. Kebanyakan bukan berteologi, membangun teologi. Malah mengembangkan teologi membeo. Terus mereka semua. Banyak teologi membeo tahu ya? Pimpinan bilang apa, anak buahnya ikut. Gitu kan? Kalau diserang, anak buahnya ngamuk semuanya. Gitu kan? Kenapa jadi begini? Ini kan teolog sama kamu. Oh, sama-sama di Kristen kok ngamuk sih? Saya sepertinya dianggap, waduh, gimana nih? Di Babisar ini kalau bisa jangan hadir di dunia ini. Ini zaman demokrasi. Maksud saya nggak boleh sih. Katanya Calvin demokrasi, Luther demokrasi. Maksud saya nggak boleh. Ya, makanya saya nggak mau terlibat diajak teman-teman untuk saling serang-serang gitu kan. Ya, apologet itu saya nggak terlalu tertarik. Sorry ya teman-teman ya. Bagi saya itu lucu gitu loh. Ini yang paling benar. Kan apologet itu mengandaikan bahwa doktrinnya paling benar kan. Gimana caranya ada doktrin yang paling benar itu saya nggak ngerti. Wah, ini Pak Jajan goncang tadi. Atau Bu Devi goncang lagi. Gimana caranya gitu loh. Ini peneliti yang ngomong loh. Saya bingung gitu. Kemarin ribut. Apa? Pernah ribut di YouTube tuh apa namanya? Tentang itu. Apakah Yesus mati untuk semua orang atau sebagian orang? Ramai kan? Ramai tuh. Ya. Betul nggak? Ada yang bilang enggak sebagian orang. Enggak, ada yang bilang semua orang gitu. Kalau bilang semua orang wajar dong. Masa Yesus yang Maha Kuasa itu nggak bisa menebus dosa semua manusia? Bisa dong. Masa yang tak terbatas menebus yang terbatas nggak bisa semuanya? Nggak lucu dong. Nggak logis. Tapi kita mengatakan, tapi kenapa ada yang nggak selamat? Gitu. Berarti tidak untuk semua, belum tentu juga. Mungkin masalah Anda efektivitas kali. Nah, saya bilang begitu kan? Itu masalah efektivitas. Itu kan efektivitas. Ya. Ya. Limited atau unlimited? Nah, saya tuh nggak tahu tertarik gitu-gituan. Saya bilang mendamaikan limited atau limited atau limited. Mendamaikan aja. Nggak ada yang ribut. Kalau mau ribut boleh aja. Saya suka mendamaikan, tapi justru saya damaikan nggak mau mereka berdamai. Nanti bahaya juga tuh saya diserang lagi sama Pak Jajan. Kalau misalnya abu-abu, justru mereka yang bingung berantem berdua. Saya damaikan terus saya abu-abu. Lucu kan? Gimana Pak Jajan? Nggak bisa sih.
Perabotannya bikin bingung orang aja. Ada yang bilang begitu sama saya. Logis nggak? Kan ini kan penelitian ini, termasuk penelitian. Gimana Bu Selvi? Percaya ada yang doktrin gereja paling benar di seluruh bumi ini? Terus saya teriak begini, yang menyelamatkan itu bukan doktrin. Yang menyelamatkan itu Yesus. Kemutlakan keyakinan kita bukan di data. Kalau itu namanya sains. Kemutlakan keyakinan kita itu adalah perjumpaan dengan Yesus, Roh Kudus. Jadi kalau Anda yakin selamat, nggak usah diyakin-yakinkan. Roh Kudus yang akan membuat Anda yakin itu. Ya kan? Dan nggak usah disombong-sombongkan. Betul kan? Karena itu yang tahu mutlak itu hanya Anda dengan Tuhan. Gimana ya? Betul nggak sih? Jadi nggak bisa. Kalau masalah keselamatan karena banyaknya doktrin, doktrin apa saja yang membuat Anda selamat? Doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin apa gitu? Apa Anda mesti tahu dulu doktrin harus selamat? Murninya di mana nih? Doktrin manusia, doktrin dosa, apa yang membuat Anda selamat? Pak Jajan coba. Doktrin apa yang Anda membuat selamat? Sepakat Pak, yang membuat selamat hanya Tuhan Yesus, bukan doktrin. Ini maaf di saya mati hidup lampu Pak, jadi iya. ya itu. Tapi hati-hati loh, pikiran saya ini kadang-kadang ya bisa ada yang apa namanya, tergantung mesti kuat, mesti tidak sungguh-sungguh. Saya bilang begitu, karena banyak sekolah-sekolah teologi itu bukan membangun teologi, tapi mau mengembangkan teologi yang membelu. Maafkan saya. Jadi mereka berantem, bukannya kita ini kan harusnya kan di pendidikan tinggi kan menjadi pengkaji kan ya, peneliti kan, bukannya menyulut orang ribut gitu loh. Ayo kita kaji lebih baik gitu kan. Oh susah, nggak susah. Memang ini negara Republik Indonesia, bukan negara zaman dulu, negara kekaisaran, dan negara zaman pada Calvinis. Apa yang orang seperti Charles terpencil ya, yang kemudian dibunuh enggak. Kemudian kalau orang mendengar kata-kata saya, yang dapat lagi. Saya pernah diserang. Salah satu yang saya katakan begini. Saya bilang, saya itu membela saksi Yehova. Kaget mereka semua. Dan mereka membuat pernyataan kan, ayo kita serang saksi Yehova, kita buat saksi Yehova itu terlarang. Kenapa terlarang? Gus Dur aja membuat mereka aman kan. Saya bilang, seperti saya tidak ingin dihalangi kebebasan saya, maka saya tidak ingin mereka dihalangi kebebasannya. Bukan saya setuju. Ngerti ya? Saya bukan tidak setuju dengan pandangannya saksi Yehova. Tapi ketika saya juga menyatakan ekspresi saya, kebenaran saya ingin dong dihargai kan. Kenapa saya tidak bisa menghargai yang lain? Ini orang HAM. Ini bahaya sih. Pernah terjadi kan, apa namanya, sama dia. Saya diserang lagi habis. Kok bisa apa-apaan sih? Masa membela Ahmadiyah? Saya membela Ahmadiyah karena saya tidak ingin saya dihalangi, dan saya juga tidak setuju mereka dihalangi. Dibuka aja. Kalau saya bertanya, Anda ini menginjil mau nggak? Mau menginjil nggak? Halo? Anda ingin nggak boleh memberitakan Injil? Halo? Bu Devi? Saya bilang loh, penginjilan itu adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena setiap orang berhak untuk mendengar itu. Betul kan? Tapi saya tidak akan menipu, tidak akan buat cara-cara apa untuk orang pindah agama. Saya bukan pindah agama, saya memberitakan Injil. Urusan pindah agama bukan urusan saya. Urusan orang itu dengan Tuhan. Saya nggak ada urusan itu. Betul nggak? Lebih lucu nggak sih?
Pak bisa kan aneh. Dulu waktu pada awal-awal saya ikut Komnas HAM 10 tahun yang lampau, saya kan dari 560 orang lebih masuk dalam sampai tingkat terakhir, kan. Hampir masuk di DPR. Saya gagal diwawancara. Tinggal masuk saja. Sempat malah demo kan di DPR itu karena harusnya kan kita semua masuk di DPR ya. Tapi ada perubahan undang-undang Komnas HAM, harusnya kan 90. Pada waktu itu saya sudah 60 besar saya masuk. Ya, saya waktu itu nggak terlalu perhatikan seperti itu. Salah satu yang menarik pertanyaan begini. Saya ditanya dalam uji publik. Menurut Anda, bagaimana dengan kaum Syiah di Jawa Timur yang mengalami diskriminasi? Gitu. Tahu apa jawaban saya? Saya memang bukan seorang Muslim. Dan saya tidak tahu berbagai macam ajaran dalam Muslim. Tetapi yang saya tahu, setiap orang di bumi Indonesia harus dilindungi dari ancaman terhadap martabatnya. Termasuk juga kaum Syiah. Betul nggak? Ini makanya nggak berbahaya Pak bisa. Enggak, emang bener itu. Ya. Menurut Anda gimana nih? Kan saya terus terang. Jadi saya membangun itu dari penelitian rupanya. Jadi berani seperti itu. Nah, Anda kalau berani buat penelitian itu ada kritik, sangat kritis. Tapi saya pernah loh dalam diskusi ya. Kan saya ini sering menjadi peneliti yang tidak orang ketahui. Saya sering masuk dalam pusat-pusat kajian-kajian masuk dan mereka tidak tahu saya seorang pendeta lah. Saya ya bajunya juga seadanya aja, bukan selampangan. Itu orang nggak tahu. Suatu saat ada sebuah diskusi nih, ada tokoh Kristen. Dan saya malu juga. Tokoh Kristen ini udah sampai skop internasional. Pada waktu itu dia bicara begini. Waktu kita bicara tentang bagaimana merukunkan antara agama. Dia bilang begini, wah, pada waktu saya mendengar ada seorang pendeta gereja A yang melakukan penganiayaan pada jemaat. Kemudian saya juga secara langsung melaporkan dia supaya gereja itu ditutup. Waduh, saya langsung tersinggung dulu. Untungnya moderator langsung bicara. Apa mungkin belajar dulu tentang HAM dengan saya. Ini malu, ini tingkat internasional. Jadi bagaimana mungkin itu kan oknum. Pendeta kan bukan seluruh orang Kristen. Kalau ada pendeta yang mengenai jemaat, gerejanya jangan ditutup. Jangan gereja dikriminalisasi. Yang dikriminalisasi adalah pelakunya. Betul nggak? Itu ada mesti kritis di sini. Tapi kalau di publik itu mesti kritis, mesti hati-hati. Makanya saya berani maju di Komnas HAM itu bukan main-main, karena memang saya seperti itu. Jadi kan bisa ikut-ikutan. Beberapa kali. Tapi saya bersyukur juga, waktu itu saya tahu pendaftaran itu dari Ibu Eva. Ibu Eva ya, mungkin nanti 5 tahun mendatang bisa mendaftar ya. Harapan saya begitu ya. Amin, Pak. Ini Bapak dulu diskusi. Saya nggak nyangka itu, tiba-tiba nggak tahu. Biasanya saya tahunya terakhir lah gitu. Didorong-dorong gitu. Itu lumayan, 2 minggu saya tahu. Ya gitu. Jadi bukannya saya itu baru, karena dari segi konsep penelitian itu lama sekali. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada orang yang menulis saya di Christianity Today tentang perjalanan saya. Saya tahu dia sudah wawancarai saya, kemudian dia heran lihat pelayanan saya. Dia mau buat nulis tentang saya di Christianity Today. Saya baru baca ya, oke. Ini bukan saya mau cari-cari itu, saya juga nggak tahu, saya nggak tawarin itu. Jadi jangan pikir saya sedang promosi, enggak. Tiba-tiba orang itu kok nulis ya.
Padahal saya sendiri jurnalis kan. Begitu. Tapi kan itu jadi kan kita mesti kritis ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga ada banyak keuntungannya menulis. Apalagi ada di karya ilmiah. Jangan biarkan pikiran Anda itu terkubur. Tapi publikasikanlah pikiran-pikiran Anda itu dalam bentuk karya-karya. Setuju nggak? Nah, saya bertanya sama kalian semua, kalau saya tidak nulis, pikiran-pikiran saya ini saya enggak? Sayang. Sayang ya? Iya dong. Terus saya ngomong begini, Anda lupa kan? Lupa lagi. Tapi kalau saya tulis kan banyak tuh saya. Gitu. Jadi Anda boleh tulis, boleh baca lah tulisan-tulisan saya itu di jurnal juga ya. Jurnal gitu. Nah itu saya ajak Anda untuk berlatih menulis jurnal. Ya. Oke? Jadi nanti yang hari terakhir, saya minta seperti itu ya, paragrafnya ya. Jadi Anda menulis paragraf yang saya minta ini seperti ini. Ya. Jadi cukup seperti ini. Gitu ya, pendirian, data atau dasar kebenaran, klarifikasi. Ya, cukup jelas ya. Ini file untuk depan. Dan semua menulis artikel tesis dengan apa namanya struktur seperti ini. Bisa nggak konsisten berlatih? Ya, jadi saya tidak ingin yang lain-lain. Ini dulu lah. Bahkan banyak model-modelnya, nggak usah lah. Berlatih dulu begini dulu. Kalau ini sudah bisa, nanti yang lain-lain bisa. Gimana teman-teman? Berat atau tidak? Ya? Akan dicoba, Pak. Iyalah, coba ya dilatih. Terus kalau bisa latihan terus lah, gitu kan ada beberapa hal ini. Jadi jangan bermimpi bisa langsung dengar langsung bisa. Kayak ini latihannya lama loh. Kan saya udah bilang sama Anda, dulu pada waktu tahun 2006 itu tiap hari hampir saya menulis. Dan tiap hari membaca. Kan saya sudah bilang, saya membaca koran itu lebih dari 6-9 atau saya lupa pertamanya. Dan terus kemudian saya membuat clipping-clipping tentang berita-berita itu yang begitu. Baru saya menulis. Data-data itu saya kumpulkan, gitu, saya bentuk clipping, baru saya tulis. Dan itu saya lakukan lama sekali. Sampai akhirnya saya diminta jadi ketua untuk akreditasi di SPP Reform, Kemayoran. Jadi saya tuh mau belajar menulis itu, meneliti itu, tidak ada yang ngajar. Coba bayangkan aja nih, seorang pilot itu belum magister loh dulu, masih seperti kalian ini. Masih ujiannya saya diadu dengan katanya sih ada orang juga magister juga dari Universitas Negeri. Ujiannya adalah saya masuk itu menulis artikel di koran. Ketika saya diuji gitu, dalam waktu 1 bulan itu, tulisan saya dimuat koran. 2 tulisan. Dan saya diterima. Itu kan? Jadi saya diterima masuk di penelitian itu dari tulisan. Setelah itu, tidak ada yang ngajarin. Saya cari sendiri, belajar kemana-mana. Begitu ya. Jadi saya berharap Anda juga belajar terus, apalagi ini sudah dapat pengarahan terus, khusus academic writing. Sudah banyak metode, struktur. Atau kalau belajar di tempat lain kan paling kurang hanya satu struktur. Struktur apa 501H gitu kan, struktur apa gitu. Ini kan semua model struktur kita pelajari. Ya, jadi tolong dilatih ya. Saya berharap seperti ini. Jadi kalau ada kesulitan, tolong beritahu ya. Kenapa kalau kurang jelas, tolong beritahu. Tapi saya minta ini dilatih, betul-betul dilatih. Kalau bisa sekarang nanti ketika Anda membuat tulisan yang saya minta itu jangan satu paragraf lah ya. Tapi semuanya tuh kita
Mungkin saya mintanya 2-3 paragraf. Ya, minimal 2 paragraf. Tapi paragraf jangan lupa loh. Paragraf itu tadi 4 itu, 1 paragraf. Jadi kan paragraf keduanya juga 4 tadi. Ya. Klaim itu, seperti itu, data, gitu kan. Dasar jaminan, dan kemudian klarifikasi. Anda boleh menggunakan model gabungan induktif-deduktif. Boleh juga. Tapi kalau model seperti itu juga boleh. Cobalah, nanti kita lihat. Ya, tapi gunakan, karena ini penelitian, gunakan model induktif dan deduktif. Kemudian Anda membuat klarifikasi. Tapi yang terbiasa dalam tulisan-tulisan jurnal adalah deduktif. Saya beritahu kepada Anda, deduktif. Karena Anda sudah meneliti, Anda menyimpulkan. Kalau beda dengan penulisan tesis, laporan penelitian, Anda menyusun dulu ya. Tapi juga biasanya sih tulisan-tulisan itu seperti itu. Misalnya itu dia pakai pola seperti itu. Deduktif, kemudian ada klarifikasi. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Ada yang mau tanya atau mau komentar sebelum kita tutup? Pak, kalau resume itu jadi Pak ya, sama tugas kelompok. Kalau nggak salah ada tugas kelompok, ada apa resume ya? Enggak, tugas individu semua. Oh iya. Enggak ada. Ya, makasih Kalau, Pak. ya, kalau semua enggak usah ya. Seperti itu aja. Karena udah tugas kelompoknya udah penuh. Nggak sanggup lagi kayaknya. Ya. Tugas individu yang saya minta. Nah, ya. Ini aja sudah. Yang penting latihan aja lah. Ya, karena ini lebih penting sih latihan. Ada lagi yang lain? Ya. Tolong menulis dengan sendirinya ya. Kita menggunakan tulisan-tulisan yang Anda sendiri ya. Jangan tulisan orang lain. Gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup. Dari Ya. saya ada, Pak. Ya, kenapa? Pak, kalau tulis jurnal itu butuh penelitiannya, terus penelitiannya seperti apa, Pak? Kalau misalnya ada penelitiannya. Sebaiknya sih Anda menulis jurnal itu dari hasil penelitian. Maka sebenarnya yang pertama itu, pada waktu Anda menulis tesis, Anda usahakan menulis jurnal. Jadi penelitian Anda yang cukup lama itu menjadi dasar penelitian-penelitian yang selanjutnya. Dan jangan membahas di luar tesis Anda. Karena itu pilihlah tesis yang benar-benar interest Anda, minat Anda, pilih itu. Dan setelah itu dalami. Setelah dalami, kalau bisa Anda ambil program doktor yang seperti itu juga. Jadi jangan banyak terlalu luas. Jadi penelitian jurnal sebaiknya didasarkan dari skripsi Anda, dari tesis Anda. Karena kalau buat penelitian jurnal yang sederhana-sederhana itu terlalu ringan. Banyak orang menulis seperti itu cepat-cepat banyak, tapi menurut saya kualitasnya kurang baik. Kadang-kadang saya lihat kok penelitian artikel jurnalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau apa mau bangun, mulailah dari skripsinya itu. Ya kan? Dari skripsi itu coba itu. Yang seperti saya katakan dibuat bentuk artikel jurnal. Kan bedanya tadi kalau skripsi adalah pendahuluan, kajian teori, metode, temuan, pembahasan. Kalau jurnal, pendahuluan. Kajian teorinya diganti penelitian yang relevan. Jadi bab jurnal ada penelitian yang relevan kan? Dimasuk di pendahuluan. Gitu kan? Langsung metode penelitian, temuan, dan bahasan. Jadi berangkat dari situ, dari skripsi dan tesis. Jangan buat baru. Tapi kalau Anda salah arah pada waktu buat skripsi, ya gunakan waktu tesis. Karena itu jangan asal-asalan membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Karena itu akan mempengaruhi masa depan Anda.
tulisan saya itu dari S1 sampai S3 itu ada kaitan. Dan saya pertama adalah pluralisme agama dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Itu kritik saya. Kemudian S2 saya adalah kebebasan beragama. Itu saya juga bicara tentang pluralisme agama. Ya, tentang apa namanya? Differentisme dan non-differentisme dan independentisme. Terus sampai di doktornya, penelitian saya tentang kebijakan publik. Ya, jadi kalau Anda lihat pluralisme, saya kebijakan publik, berarti kan saya sudah bisa mendamaikan dalam arti kata memahami antara dunia private dan dunia publik. Makanya saya bisa menguasai itu. Jadi saya tahu itu. Sampai akhirnya ke teologi publik. Jadi saya punya kaitan kuat itu. Dan pluralisme kan juga persoalan publik. Kebebasan beragama, persoalan publik. Gitu kan? Disertasi saya adalah kebijakan publik. Gimana merumuskan itu? Menurut hubungan antar agama melalui sebuah kebijakan publik. Nah, ini puncaknya saya di situ. Jadi itu modal saya kuat sekali. Saya kuat, itu sangat terkait. Apalagi kemudian penelitian saya dari 2006 sampai 2020 ke sana. Jadi Anda bayangkan itu. Berapa lama tuh saya menjadi peneliti. Tidak terdengar oleh orang lain. Tiba-tiba saya jadi pendeta, dari dosen teologi, ketua STT. Tahun 2006 saya hanya menjadi peneliti. Sampai tahun 2020. Tapi 2012 saya sudah menjadi ketua penjabat mutu. Tapi tetap saya terkait. Jadi Anda bayangkan itu. Jadi jangan pikir saya punya pengetahuan ini waktu belajarnya singkat, itu waktu belajar yang panjang. Jadi jangan pikir pendek ya. Itu ya, siapa? Orpa ya, coba buat jurnal, Ya, Pak. hubungkan dengan skripsimu. Karena kamu belum buat tesis kan? Iya, Pak. Lalu buat tesis, lihat cari hubungannya dengan skripsimu. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai ya udah buat baru. Tapi kalau nanti buat doktoral, khususkan ada hubungan. Ya. Jadi bukan masalah Ya, teologi ke PAP ya, itu bisa dicari ya semuanya. Kan saya kan dari teologi ke pendidikan kan. Tapi bisa ada kaitannya kan. Kalau di saya pun pertama S1 sampai S2 kan teologi. S3-nya kan pendidikan. Tapi tetap ada kaitan. Gitu ya. Digumulilah, didoakannya. Cukup jelas, Orpa? ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu ya artikel jurnalnya di Kurere ya. Iya, Pak. Akan dicoba. Ya nggak apa-apa. Rugi loh. Beberapa teman dari STT lain, dari Cipanas, itu mereka membuat tamat itu kan mesti buat jurnal kan. Itu cari saya dulu. Supaya bisa dapat itu bimbingan. Saya udah bimbing mereka. Jadi bukan dari mereka yang bimbing saya. Mereka dapat beberapa sudah baik. Jadi kalau KDC nggak mau ya bukan urusan saya ya. Bukan salah saya kan. Gitu. Jadi kalau sampai KDC nggak memanfaatkan, ada dosennya memang di. Sekarang saya jadi itu tadi buat jurnal baru lagi Kurere kan. Masa dosennya jadi editor in-chief, editor eksekutif jurnal, mahasiswanya nggak menggunakan kesempatan. Yang menggunakan kesempatan orang lain rugi kan. Sekarang ini orang-orang dari STT lain, Pak tolong Pak, saya mau jadi review, saya belum pernah latihan, tolong dilatih. Makanya saya bingung dari anda ini. Kalau anda tidak perlu ya nggak tahu, saya juga gitu. Jadi lumayan menurut saya mereka pada minta itu. Tolong pikirkan ya, diskusilah untuk yang pasca sarjana ini. Bentuklah grup ya, membuat apa
kajian-kajian jurnal itu. Jangan buat kuliah-kuliah gini aja, kumpul lah sekali, pertemuan sebulan sekali mengenai pengembangan karya. Teman-teman misalnya yang pusing juga kemana, mau gimana, saya jangan tanya loh. Kadang-kadang orang, bisa, saya butuh dosen, yang mana syaratnya ini, kenapa gitu? Nggak tahu kenapa mereka cari saya, gitu. Atau mungkin saya punya banyak kenalan. Sekarang kalian manfaatkan, ya, supaya jangan sampai sayang loh, fasilitas yang ada tidak dimanfaatkan. Secara khusus jurnal. Baik, kita tutup. Saya minta Maria, ada nggak Maria? Maria masih ada? Ada Bapak, tapi saya lagi di jalan. Maaf Pak. Tergap juga dia rupanya. Iya, iya. Jadi kalau muncul. Kalau Permin di jalan juga ya? Biasanya Permin di jalan. Permin, Jupita, jalan dia pasti. Ini Pak dosen ini kok iseng-iseng aja mengganggu orang di jalan. Tahuan lagi ya. Oh, Permin kenapa Permin? Mau bicara? Ya, kenapa? Ya, kalau di jalan nggak apa-apa lah ya. Nanti pusing. Oke, kita berdoa dulu ya. Saya minta ya, siapa yang belum berdoa ya? Bapak belum berdoa ya? Belum, Pak. Oh iya, silakan berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di kuliah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada saat ini kami akan mengakhiri. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami sudah belajar bersama-sama. Mari Tuhan Engkau menanamkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih juga Tuhan buat Bapak dosen yang Tuhan sudah pakai menjadi pembimbing kami dalam mata kuliah academic writing. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kelas kami dan Tuhan terus menyertai kami, pertemukan kami di jam kuliah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri kelas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, sampai ketemu lagi Senin ke depan ya. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Berkati. Ya. Oke, ya.